Apa sih yang bikin orang lain, teman-teman ya, contohnya adalah calon mertua gitu kan ya, calon bos, calon atasan, calon apalah gitu ya teman-teman ya, enggaknya calon mertua ya. Tapi orang-orang lain, hal-hal lain ya, di mata orang lain yang dilihat dari kamu yang pada akhirnya memikat mereka untuk say yes gitu kan ya, say approved, diterima, baiklah gitu kan ya. Hal-hal seperti itulah teman-teman, keistimewaannya kamu, hal-hal yang menarik dari kamu ya. Yuk kita baca general reading ini, bacaan umum buat siapa aja boleh ya, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa sih? Supaya outcome-nya pun hidup kalian juga jadi positif teman-teman ya. Dan ini timeless reading, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Oke teman-teman ya. Buat teman-teman yang Oracle Card Indonesia Soul Story yang masih belum pada tahu ya, channel ini ada 3 ya. Channelnya ada 3 sesuai dengan kriterianya masing-masing ya. Kriteria ya, kayak calon mantu dong ya. Calon mantu, calon apa tuh ya. Di Oracle Card Indonesia itu adalah pembacaan ya, general reading juga tapi per zodiak teman-teman ya. Dan di channel ini adalah general reading tanpa zodiak. Dan di channel yang ketiga adalah terapi musik ya, sound terapi ya, melalui brainwave, subliminal ya, atau binaural, yang kalian kenal yang mana teman-teman ya. Dan di sana ya buat kalian yang kepingin terapi untuk cleansing gitu kan ya, cleansing, remove all energi negatif dan sebagainya, ataupun untuk perbaikan finansial, perbaikan relationship ya, di sana ada semua. Jadi kalau misalkan kalian berminat ya untuk menerapi diri kalian supaya kualitas hidup kalian jauh lebih baik, silahkan menuju ke channel ketiga ya, Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Linknya ada di description ya teman-teman ya, beserta dengan alamat email ya, buat kalian yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com. Tentunya term and condition berlaku ya. Ayo kita baca yuk sekarang yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia, jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke ya, kita baca ya teman-teman ya. Right. Kita baca untuk cerita 1, 2, dan 3 ya. Kalian gak perlu yang namanya pilih kartu, pilih cerita, pilih pun juga tidak apa-apa. Tapi pastikan kalian dengerin 3-3-nya teman-teman ya. Sekarang kita baca terlebih dahulu di cerita nomor 1 ya, cerita pertama, the first story. Oke. Cerita hidup kamu yang dilihat dari sudut pandang mereka ya. Kita lihat di sini. Kamu tuh orang yang gini, spiritual ini berhubungan dengan lingkungan ya teman-teman ya, berhubungan dengan lingkungan. Jadi apapun ya itu akan jadi salah gitu loh. Apapun akan selalu ada yang dikritik dari kamu. Padahal kalau misalkan dilihat pencapaiannya kamu saat ini luar biasa banget gitu ya. Pencapaian kamu tuh luar biasa banget. Orang ngelihat kamu itu adalah sosok yang sukses ya dalam bidang pekerjaan, keuangan gak kurang ya, dan orang yang bener-bener bisa banget memahamin orang lain gitu. Terus abis gitu juga orang yang keren lah gitu kan, kreatif, baik, orang dengan kemanusiaan yang sangat tinggi teman-teman. Ability to give to others tuh tinggi gitu loh ya. Kemampuan untuk memberi ke orang lain, memberikan waktu, memberikan pikiran, memberikan saran, memberikan bahkan hal-hal yang bersifat materi gitu teman-teman ya. Di orang-orang sekitar kamu, bahkan yang mungkin kamu gak kenal itu ya, benar-benar tinggi banget. Tapi lingkungan selalu akan ya kamu tuh harusnya kayak gini, harusnya tuh kayak gini, harusnya tuh seperti ini gitu ya. Ini yang terjadi gitu. Tapi
sebenarnya kamu adalah orang yang tipikal banyak ketakutan ya teman-teman, tapi di luaran itu orang tidak melihat itu gitu. Yang mereka lihat adalah sosok kamu yang wow ya, dengan segala macam kebaikannya kamu, dengan segala macam kepinteran atau kepandaiannya kamu, kesuksesannya kamu ya. Itu yang mereka lihat dari kamu teman-teman ya. Ketakutannya kamu, worriednya kamu, ya itu mereka nggak mau lihat ya, seperti itu. Entah mereka tidak melihat atau mereka nggak mau lihat ya, seperti itu. Oke, teman-teman. Kita lihat ya, cerita hidup kamu seperti ini ya, dipandang dari mereka ya, dan yang sebenarnya seperti apa. Restu buat apa sih yang akan kamu dapatkan, teman-teman? Ya, kita lihat ya di sini. Berdamai dengan seseorang yang tadinya mungkin ini ada konflik-konflik yang sangat luar biasa, yang lingkungan kamu itu benar-benar gak suka sama sekali gitu kan. Padahal mungkin orang ini bisa banget yang namanya menyembuhkan kamu ya, tapi mereka itu gak bisa melihat hal-hal tersebut gitu loh teman-teman ya. Dan perselisihan pun yang gak bisa dielakkan gitu. Dan pada akhirnya ya mereka bisa gitu loh melihat hal tersebut adalah hal yang oke gitu loh, seperti itu. Jadi restu untuk kamu ya, berdamai, memperbaiki hubungan dengan orang tersebut. Walaupun ya kalau misalkan dilihat di sini ya, kalau dibilang udah lama ya iya gitu loh, dan membekas ya iya gitu, membekas sakit ya dan sebagainya pasti iya. Karena ya kebayang gak sih orang yang ibaratnya kamu sayang gitu kan ya, dengan segala macam halnya gitu kan, tapi ditentang ya dan dibikin sakit gitu kan, secara sakit hati ya teman-teman ya, sakit hati, sakit mental dan sebagainya gitu ya. Nah ini sekarang ini benar-benar kamu dikasih restu nih, diberikan kemudahan untuk oke ya udah gitu loh, berdamai ya, seperti itu, nggak apa-apa. Tapi tetap aja gitu, ada judging di sana ya teman-teman ya. Kamunya sendiri juga ingin berdamai ya, kamunya sendiri ingin berdamai. Ini terjadinya itu karena perbedaan sih teman-teman ya. Padahal sebenarnya mungkin kamu udah ini banget gitu ya, tapi nggak kuasa untuk bisa menahan lingkungan yang ada di sekitarnya kamu ya, karena itu memang berat ya kalau ada perbedaan keyakinan, perbedaan sudut pandang ya. Udah cocok pun akan selalu ada cerita di belakangnya gitu loh ya, seperti itu. Nah istimewanya kamu apa sih yang pada akhirnya, atau apa yang kamu lakukan gitu kan, sesuatu hal yang istimewa yang membuat mereka itu pada akhirnya menyadari dan memberikan kemudahan ini gitu loh sama kamu ya, atau sama orang yang terlibat ya, seperti ini. Kamu memperjuangkan sih teman-teman ya, kalau ini kamu memperjuangkan bagusnya kamu adalah orang yang mandiri kan. Jadi secara finansial kamu sudah tidak kekurangan, dan mereka pun juga banyak yang bergantung gitu ya. Walaupun bergantung itu secara bukan hanya materi ya teman-teman ya, tapi bergantung secara ini adalah orang yang diharapkan ya, seperti itu, sebagai satu pondasi dari satu keluarga gitu kan ya. Jadi mereka mau nggak mau yang tadinya protes ya, pada akhirnya juga ya udah make sense penjelasannya ya, dengan perjuangan kamu selama ini. Bukan kamu diam aja ya, tapi kamu berjuang untuk bisa memperjuangkan kemudahan ini atau restu ini yang kamu dapatkan akhirnya dari orang-orang terdekatnya kamu teman-teman ya, seperti itu ya. Perjuangan kamu gak gampang karena banyak yang memang tidak menyetujui hal itu dari awal ya, seperti itu. Nah ini lancar gak sih yang bakalan kamu jalani, atau nextnya itu kayak gimana sih sama orang tersebut ya. Kita lihat.
Sayangnya ada banyak perbedaan ya teman-teman ya. Dan perbedaan perubahan ini yang menyebabkan kemungkinan besar ya dia itu sudah tidak mau terhubung lagi gitu, benar-benar lost contact gitu teman-teman ya. Dan ini yang menyebabkan kamu pada akhirnya, kalau jujur sama diri sendiri ya, ada kelegaan tapi juga ada yang namanya penyesalan gitu kan ya, hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu dan kayak telat gitu loh memperjuangkannya ya. Tapi kamu tahu bahwa di satu sisi ini akan baik untuk dia, kamu berusaha banget gitu ya untuk melindungi dia, orang yang kamu sayang teman-temannya, dari situasi-situasi yang ada di sekitaran kamu ya teman-temannya, orang-orang terdekat kamu. Jadi ya memang refleksi dari gambaran kalau dilihat di sini keluarga, orang-orang dekatnya kamu ya, seperti ini ya, benar-benar luar biasa banget gitu loh ya kemarin-kemarin yang terjadi itu gitu. Jadi kalau misalkan dilihat sekarang ini agak susah untuk menghubungi dia karena memang lost contactnya udah lama ya. Jadi mungkin ada perasaan-perasaan sakit gitu kan ya ketika ada hal-hal yang terjadi gitu, dan itu kamu tuh pada waktu itu sudah memperjuangkan tapi tetap nggak bisa, powernya tuh kayak nggak ada gitu loh ya. Ya ini mungkin akan jadi penyesalan teman-teman, tapi semoga yang terjadi yang terbaik. Mungkin ini baik ya untuk dia, artinya kamu merasa bahwa dengan seperti ini ya, dengan kepergian, dengan lost contact, dengan tidak lagi terjalinnya satu silaturahmi teman-teman ya, ini nantinya akan melindungi dia juga. Apakah nantinya akan ketemu ya, pasti akan suatu saat akan ketemu gitu, tapi dalam keadaan yang seperti apa, nah ini nanti yang PR banget gitu, tanda tanya ya, seperti itu. Cerita ini bisa reverse ya teman-teman ya, cerita ini bisa reverse ya. Jadi artinya apakah kamu dari sudut pandang dia ataupun kamu dari sudut pandang kamunya sendiri ya, seperti itu. Oke. Ini cerita yang pertama ya teman-teman ya, cerita yang pertama buat kamu. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua ya. Cerita yang kedua ini seperti apa sih? Oke. Cerita hidup kamu yang dipandang dari sudut pandangnya mereka, orang-orang di sekitarnya kamu ya. Kita lihat. Oke, orang tuh selalu judging kamu teman-teman ya. Di belakang kamu tuh selalu ngomongin yang enggak-enggak, dan ini tuh bener-bener bikin kamu tuh kepikiran gitu loh, selalu kepikiran. Kamu adalah orang yang cemerlang, yang secara karir itu peluang kesempatan itu bagus. Ini sebabnya mungkin jadi irinya orang, jadi jadi cemburunya orang sama kamu tuh bener-bener besar gitu. Dan kadang-kadang ini hal ini yang menyebabkan kamu itu banyak banyak berpikir gitu loh, banyak kepikiran. Karena bagaimana ya kalau misalkan kita kerja di satu tempat gitu ya, atau kita berada di satu tempat gitu yang orang tuh ngelihat kita tuh kayak ih gitu kan ya, tapi padahal ada iri di sana gitu ya, seperti itu. Jadi ya kamu banyak berpikir, kamu banyak kepikiran gitu kan tentang apa sih salahku gitu kan ya, apa sih yang membuat mereka tuh kayak gitu sama aku gitu ya. Banyak seperti itu teman-teman, orang lihatnya kamu ya against gitu loh ya, bertolak belakang. Nah sekarang kita lihat ya, restu yang kamu dapatkan atau kemudahan yang kamu dapatkan itu ya buat apa sih ya, kita lihat. Oke. Right, jadi tentang orang dekat ya ini ya. Expression, guiding children, focus, intention, bold. Oke, ini sih lebih ke orang-orang dekatnya kamu yang memberikan support ya untuk melakukan apa yang memang sebaiknya dilakukan ya. Sabar untuk bisa yang namanya fokus aja deh gitu ya sama apa yang kamu kerjakan. Tidak perlu kamu fokus sama omongan orang di belakang kamu. Jadi support ya, support orang dekatnya kamu ya. Bisa jadi anak, bisa jadi orang tua, bisa jadi orang-orang dekat, sahabat, temen gitu kan ya, yang memberikan kamu semangat dan dukungan bahwa ya nggak apa-apa, kamu jalan aja gitu. Orang mau ngelihat kamu kayak gimana itu adalah urusannya mereka. Yang penting kamu
fokus sama apa yang bisa kamu lakukan gitu kan saat ini, gak usah sama omongan orang, dan juga lakukan apa yang bisa kamu lakukan ya. Kalau memang itu satu tantangan yang kamu akan bisa lalui, kamu akan bisa lalui itu dengan sangat baik gitu loh. Jadi restu atau kemudahan berupa dukungan dan support ya dari orang-orang dekatnya kamu ya, untuk tetap kuat, tetap tegar ya, berdiri di antara orang-orang yang ya biasa lah ya, kayak gitu banget gitulah sama kamu. Lalu apa sih istimewanya kamu teman-teman ya, kita lihat apa sih istimewanya kamu ya. Kamu tuh orang yang kalau dilihat tuh sebenarnya mau ramah ya teman-teman ya, humble sama semua orang. Tapi orang lain itu ngelihat sisi baiknya kamu, melihat hal-hal yang luar biasa gitu kan ya, di luar dari orang-orang yang mendukung dan mensupport kamu tadi ya teman-teman ya. Ini orang yang gitu banget gitu, yang baik di depan tapi di belakang itu yang menusuk di belakang gitu ya. Kebanyakan dari kamu di pekerjaan kayak begitu ya teman-teman ya, mengalami hal-hal seperti itu. Jadi ya kamu orang yang sangat komit sekali loh teman-teman ya, komit terus ramah sama orang, walaupun mungkin orang itu di pekerjaan atau di lingkungan kamu itu yang selalu memandang kamu yang gitu ya, tapi kamu tetap aja gitu loh ya. Memang dalam hati sedih sih, tapi kamu bisa kontrol itu dengan sangat baik sekali. Dan orang dengan keajaiban yang selalu hadir bertubi-tubi dalam hidup gitu. Jadi istimewanya kamu, entah kenapa ya, alam semesta itu menghadirkan kelimpahan itu mudah gitu, peluang-peluang ya, kesempatan-kesempatan itu entah kenapa gampang gitu loh. Peluang atau kesempatan atau kelimpahan itu nggak harus datang dalam bentuk uang gitu ya teman-teman ya, uang segepok depan kamu gitu. Kalau kamu nggak kerja juga nggak akan bisa gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan apa ya, nggak ada yang kamu lakukan ya, kamu nggak akan dapat kemudahan seperti itu juga. Tapi karena memang kamu orangnya komitmen dengan apa yang kamu kerjakan, alam semesta melihatnya juga luar biasa ya. Alam semesta menghadirkan keajaiban dalam hidup kamu ya, berupa kemudahan gitu kan ya, mau apa aja akhirnya dapet kayak gitu loh ya, hal-hal seperti itu ya. Ini yang menyebabkan kemungkinan besar lingkungan kamu tuh jadi begitu gitu ya, keistimewaannya kamu ini teman-teman ya. Dan ini memang dari sononya ya, dari lahir juga udah dikasih sama alam semesta begitu gitu ya. Dan apa sih lancar gak sih apa yang akan kamu jalani ini teman-teman ya. Oke. Kalau lancarnya sih lancar ya teman-teman ya, karena memang ini adalah hal yang memang kamu sukai, hal-hal yang kamu kerjakan ini adalah hal yang kamu sukai ya. Down ya pasti gitu kan ya, apalagi kalau misalkan kita bilang bahwa masa-masa yang terberat kemarin-kemarin ya itu udah lewat juga gitu. Capek memang iya, karena gak ada yang dimintain tolong gitu ya, sebatas minta tolong biasa aja. Tapi kalau yang berat-berat harus kamu sendiri yang kerjain ya. Tapi kamu ngerjainnya dengan senang hati sih teman-teman ya. Jadi it's not a problem, yang jadi problem adalah kemungkinan besar ya perasaan aja, ilusi-ilusi yang ada di pikiran gitu kan. Karena kalau misalkan kita bekerja ataupun kita melakukan sesuatu hal di satu lingkungan yang lingkungannya itu nggak nyaman ya, pasti akan bikin sesuatu hal yang bakalan jadi kepikiran kan ya, seperti itu. Oke. Right, ini cerita yang kedua ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga ya. Cerita yang ketiga ini seperti apa? Kita lihat. Cerita hidup yang dilihat dari sudut pandangnya mereka ya, cerita hidupnya kamu teman-teman ya, orang di sekitarnya kamu, dan yang terjadi sebenarnya tuh kayak gimana sih ya. Banyak omongan-omongan yang beredar dari belakang gitu ya, bahwa hal-hal yang kamu miliki sekarang ini ya, itu kamu dapatkan dari seseorang yang ada di sebelahnya kamu gitu kan ya, orang yang kuat, orang yang ngayomin kamu ya. Padahal mungkin kamu punya
seseorang yang lain gitu ya. Undying love ini adalah cerita cinta ketiga ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pihak ketiga ya, terlepas dari dimanapun ya cerita kamu di sini sebagai apa ya. Jadi ceritanya ini adalah dia udah punya suami ya, tapi dia punya cinta sejati yang dia simpan dan dia pendam dalam dirinya dia gitu ya. Cinta sejatinya bukan suaminya dia gitu ya teman-teman ya. Yang ini ya cerita Undying Love Dewi Aiselt ini ya. Lalu apakah dia selingkuh? Enggak ya, dia enggak selingkuh teman-teman. Tapi dia memilih untuk melepaskan cinta sejatinya ya, dan melepaskan, menguburnya dalam diri ya. Mencintainya tetap, tapi melepaskannya sebagai bagian dari masa lalunya ia, dan memilih tetap berkomitmen dengan suaminya ya. Seperti itu. Suaminya adalah seorang raja ya. Jadi lingkungan itu memandang kamu bahwa apa yang kamu dapatkan selama ini adalah bukan dari hasil kerja kerasnya kamu ya. Tentunya ini banyak pihak yang melihatnya kamu sebelah mata ya teman-teman ya, tapi kamu udah biasa dengan keadaan seperti ini ya. Walaupun menyakitkan, tapi kamu selalu membawanya dalam doa ya. Seperti itu, kamu selalu ya udah deh gimana lagi gitu kan ya, seperti itu. Nah, restu buat apa sih teman-teman ya sebenarnya, atau kemudahan untuk apa? Kali ini kita lihat ya. Untuk melepaskan bagian-bagian dari ketidakbaikan ya. Kalau ini kamu berada di posisi orang ketiga, berarti kamu mendapatkan support ya, terutama dari alam semesta ini yang selalu ingin menuntun kamu ke arah yang baik ya, seperti itu. Jadi untuk melepaskan jebakan-jebakan kesenangan sesaat yang selama ini kamu mungkin terima gitu kan ya, atau yang kamu jalani selama ini teman-teman ya, untuk memulai lagi langkah yang awal ya. Kamu sebenarnya udah ngerti juga apa yang harus kamu lakukan gitu kan ya, dan alam semesta memberikan pertanda itu gak kurang-kurang sama kamu ya. Jadi benar-benar diperlihatkan langkah-langkah apa yang sebaiknya kamu ambil, kamu lakukan ya untuk kehidupan kamu sendiri teman-teman. Nah, istimewanya kamu tuh apa sih ya? Coba kita lihat istimewanya kamu. Istimewanya kamu tuh kalau misalkan apa-apa ya teman-teman ya, kepingin apa atau kayak gimana, memanifestasikannya di pikiran kamu untuk into reality itu benar-benar bisa gitu loh ya. Punya kekuatan untuk memikirkan hal apapun ya, dan menjadikan itu satu kenyataan gitu loh. Banyak hal-hal yang keinginan-keinginan kamu yang menjadi nyata ya, terlepas dari bagaimanapun caranya ya teman-teman ya. Semoga kamu pakai cara yang baik ya, seperti itu. Dan ya kamu tuh orang yang sangat setia ya, saking setianya ya, selalu terjebak di hal-hal yang membuat kamu tuh jatuh di lubang yang sama aja ya, tetap aja kamu jalanin gitu loh teman-teman ya. Seperti itu istimewanya kamu ya, seperti itu. Nah, hal ini bakalan lancar gak sih buat kamu teman-teman ya? Hal ini bakalan lancar gak sih ya? Apa yang akan kamu lakukan ini? Lancar sih teman-teman ya, tapi masih apa ya? Masih ada yang namanya ketakutan gitu loh dalam dirinya kamu. Ada pembuktian. Jadi ini rasanya kayak nano-nano gitu ya dalam dirinya kamu. Di satu sisi kamu ingin melepaskan diri dari hal-hal yang tidak baik ya kan. Karena cinta itu bukan cinta kalau misalkan ada yang tersakiti ya, seperti itu. Kamu ingin membuktikan sama orang lain juga bahwa kamu tuh gak kayak begitu gitu ya. Ya seperti itu teman-teman. Ada kepikiran juga ya, ingin keluar tapi juga gantung ya pada akhirnya, karena ada transformasi jelas di sini ya teman-teman. Ini juga transformasi ini adalah hubungan-hubungan yang berbahaya ya, seperti itu. Perubahan kemungkinan besar bisa teman-teman ya lancar, tetapi butuh perjuangan ya. Butuh perjuangannya dari apa? Ketetapan hatinya kamu sendiri. Ini mau apa sih gitu loh ya, mau dilepaskan apa enggak gitu. Tapi padahal sebenarnya kalau misalkan dilihat dari kartu yang sebelumnya ya teman-teman ya, kamu tuh sebenarnya udah ngerti apa yang harus dilakukan. Cuman ya banyak tertunda karena memang kamu yang menundanya
Seperti itu teman-teman. Semoga ya buat kalian yang sedang mengalami cerita yang ketiga ini teman-teman ya, bisa memilih dengan baik, memilih dan memilah dengan baik ya teman-teman ya, dan memilih yang terbaik lah ya, yang baik-baik aja. Supaya apa sih? Supaya end up-nya pun hidup kalian juga jadi baik gitu ya. Orang kadang-kadang kita udah berbuat baik aja, kita masih harus berjuang ya guys ya, seperti itu. Oke? Banyak teman-teman ya, orang mau ini nggak boleh, orang mau itu nggak boleh. Nah kalau kalian yang ngedengerin saat ini ya, ngedengerin Oracle Card Indonesia, so sorry ya, adalah orang-orang dengan kemudahan hidup yang sangat luar biasa ya. Hidupnya juga baik ya, lurus-lurus aja ya. Maka bersyukurlah teman-teman ya, karena di luar sana masih banyak sekali teman-teman kita yang masih harus berjuang untuk kemudahan-kemudahan tersebut. Tetap semangat ya teman-teman ya, ngejalanin hari ini dan hari-hari besok ya, untuk melakukan selalu yang terbaik yang bisa kalian lakukan, right? Kita bakalan jumpa lagi pastinya di next timeless reading, general reading, dan cerita yang berbeda ya. Tetap semangat, semoga kalian semua terinspirasi dari readingan kali ini ya, dan readingan-readingan yang lain. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and I will always love you. Bye. Have a great day. Bye bye.